Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ada kami hari ini lagi, semua karena anugerah-Mu. Kami mau mengisinya dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya roh hikmat dan pengertian menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tuntutan dari Allah. Bapak Ibu, Nabi Mika berasal dari kota kecil Maroshet di Gad, ya, dalam Mika 1:14 di bagian selatan Yehuda, di mana itu adalah suatu wilayah pertanian yang subur, sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Seperti Amos, Mika juga berasal dari daerah pedesaan, mungkin dari keluarga yang sederhana. Pelayanan kenabian Mika terjadi pada masa pemerintahan 3 raja Yehuda, yakni Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tidak dapat disangkal bahwa pelayanannya bersama dengan pelayanan Yesaya ikut berperan dalam membawa kebangunan rohani dan pembaruan di bawah Raja Hizkia yang saleh. Nah, dalam Mika 6 ini kita dapat menilai keprihatinan Allah kepada umatnya yang pandai bersandiwara mengibuli Allah dengan kurban-kurban persembahannya, tetapi mengabaikan aspek yang prinsip dan terpenting dalam kehidupan mereka, yang sesungguhnya aspek itulah yang berkenan di hatinya Tuhan. Ayat 8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Artinya Allah menuntut umatnya bukan kurban bakaran mereka atau persembahan mereka, bukan pula nyanyian atau puji-pujian mereka, melainkan 3 hal, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Ayat 8. Tuhan tidak menutup mata atas semua perbuatan jahat yang dilakukan umatnya. Ia tidak silau dengan sebanyak apapun kurban yang mereka persembahkan. Karena itu Tuhan akan menghukum mereka, membalaskan dengan setimpal apa yang telah mereka perbuat terhadap sesama. Jika kita berpikir dengan kita dapat lepas dari tuntutan Allah, itu keliru. Allah sudah memberitahukan apa yang baik dan yang dituntutnya dari kita. Maka itulah yang harus kita kerjakan dan persembahkan kepadanya. Mari kita lakukan apa yang dituntutnya sebagai kehendaknya atas kita. Yaitu pertama, Allah membenci ketidakadilan. Karena perlakuan tidak adil menimbulkan penderitaan bagi manusia. Di dalamnya ada hak-hak orang lain yang akan dirampas dan akan sungguh terluka. Yang kedua, Allah menuntut kesetiaan yang didasarkan pada kasih setia Allah. Karena Allah senantiasa berbelas kasihan kepada manusia. Dan yang ketiga, Allah juga menuntut kita untuk hidup rendah hati di hadapan Allah. Sebab orang yang tinggi hati sulit untuk bersikap taat dan setia kepada Allah. Sebab ia hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Sebaliknya orang yang rendah hati, dia akan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Dan itu artinya pintu berkat terbuka atasnya, dan Tuhan pasti memberkatinya dan memakainya indah dan luas bagi kemuliaannya. Mari lakukanlah 3 tuntutan Allah ini, yaitu keadilan, yaitu kesetiaan, dan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau ya Roh Kudus membantu kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak hanya seremonial dan tidak hanya ritual, tapi betul-betul sesuatu yang kami lakukan, ibadah yang aktual, ibadah yang betul-betul nampak nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.